Halo guys, selamat datang di Vivi Nuha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, saya mau general reading dan ini saya ambil tema tentang energi di bulan November, gitu ya. Jadi energi kalian di pertengahan bulan November sampai akhir bulan November. Ya, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi ambil positifnya, ambil yang baik ya, jadikan pelajaran, jadikan ini untuk lebih mengenal diri kalian, ya. Dan selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya tapel dulu. Energi kamu di pertengahan bulan November sampai Oke, energi kamu di pertengahan bulan November sampai akhir. Ini energi kamu lagi ini secara keuangan, secara finansial gitu, kalian sedang merasa aman gitu ya. Jadi ada perasaan keberlimpahan, ada perasaan cukup, ada perasaan aman gitu, terutama keuangan finansial gitu ya. Secara fisik kamu juga sehat gitu ya. Secara fisik sehat, secara emosi, secara mental kamu juga sangat stabil bulan ini ya. Keuangan juga oke, lancar. Ya, jadi mungkin ini ada waktu buat kalian untuk traveling, jalan-jalan gitu ya. Energi kamu di bulan November ya, pertengahan November sampai akhir. Ini ada kalian yang memanifestasikan gitu ya, mewujudkan apa yang selama ini menjadi rencana kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian gitu ya. Di bulan ini kamu fokus untuk mewujudkan gitu ya, mewujudkan misi kamu, rencana kamu yang sebelumnya tertunda, yang sebelumnya belum terwujud gitu ya. Di bulan ini kamu fokus mewujudkan apa yang kamu ingin. Bulan ini kamu lagi dipenuhi ya, lagi banyak ide kreatif gitu ya yang ingin kamu salurkan gitu ya. Tapi di sini sarannya kamu disarankan untuk tenang ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk menyalurkan ide-ide kreatif kamu ya. Jadi kamu pilih mana yang memang sesuai dengan kemampuan kamu, passion kamu gitu ya. Kadang ada ya di saat banyak ide yang datang gitu ya. Kalau kamu tidak bisa atau tidak mampu untuk memilah ya, tidak tahu akan kemampuan kamu, itu kamu akan kewalahan gitu ya. Jadi kamu disarankan untuk menyaring ya. Menyaring mana ide yang memang sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan potensi kamu begitu. Jangan tergesa-gesa di sini dikatakan. Jangan terburu-buru. Ya. Energi kamu di bulan November ini kamu lagi rasional nih ya. Kamu tidak begitu menggunakan emosi kamu ya. Jadi di bulan ini kamu lebih tenang, lebih
damai gitu ya. Kamu tidak baperan di bulan ini. Kamu lebih rasional. Di bulan ini kamu bisa berpikir lebih jernih ya, lebih rasional, lebih logis ya. Jadi ketika kamu bisa berpikir logis, berpikir rasional, itu kamu juga akan sadar gitu ya. Sadar dengan tanggung jawabmu gitu ya. Kamu menjadi lebih tanggung jawab. Kamu lebih hati-hati dalam mengambil tindakan ya di bulan ini. Jadi tidak gerusa-gerusu ya. Energi kamu di bulan November. Ya, ini ada dari diri kalian yang hadir tuh perasaan membandingkan diri. Ya, ada perasaan yang kamu tidak seberhasil mereka gitu. Jadi ada perbandingan, membandingkan, comparison gitu ya, membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kamu merasa ada perasaan yang dia lebih baik dari aku gitu ya. Ada iri dengki di sini ya. Ini kamu harus lebih hati-hati ya, terutama dalam bertutur kata. Ya, hati-hati, tahan gitu ya. Di saat perasaan-perasaan negatif itu ya datang, itu kamu harus lebih mengendalikan ucapan kamu. Gitu ya. Jangan sampai ucapan itu justru menjadi bumerang buat kamu sendiri, gitu ya. Di bulan ini juga ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman yang bisa juga mengakibatkan sampai terjadinya perselisihan, perseteruan, gitu, ya. Dan ini kamu disarankan untuk tidak terbawa emosi, ya. Kamu diminta untuk mengendalikan emosi kamu, mengendalikan perasaan negatif kamu. Kamu diminta untuk berpikir logis, ya. Kamu diminta untuk realistis, ya. Jangan terpengaruh oleh pikiran negatif kamu. Ya, kamu diminta untuk terhubung kembali, ya. Kamu bangkitkan gitu ya, bangkitkan perasaan cinta di hati kamu gitu ya. Bangkitkan perasaan sayang di hati kamu, ini diminta ya sama semesta, sama Tuhan. Saat energi negatif itu datang ya, di saat kamu membandingkan hidup kamu sama orang lain ya, dan akibatnya ini akan terjadi perselisihan, perseteruan, pertengkaran gitu ya. Kamu tahan. Ya. Kalau kamu bisa menahan perasaan negatif kamu, ini pertengkaran ini tidak akan terjadi. Ya, perselisihan ini tidak akan terjadi. Jadi kuncinya ya, tarik napas ya. Tarik napas yang dalam, buang gitu sampai perasaan kamu tenang ya. Jadi di saat perasaan negatif kamu datang, tarik nafas panjang, kemudian buang. Ulang terus sampai kamu merasa tenang. Nah, kalau kamu udah tenang, gunakan logika kamu, gitu ya. Jadi perasaan ya atau emosi kamu sisihkan dulu, gitu ya. Dan gunakan logika kamu untuk berpikir, gitu ya. Kamu berpikir jernih, dan kamu diminta untuk terhubung sama mereka yang membuat kamu gitu
terhubung sama mereka gitulah. Kalau ini terjadi sama pasangan kamu, terhubung lagi dengan pasangan kamu. Kalau terjadi sama teman kamu, terhubung lagi sama teman kamu, keluarga kamu gitu ya. Jalin komunikasi yang baik, ya, silaturahmi, tunjukkan kasih sayang, perhatian gitu ya. Gitu. Ya, oke. Nanti kamu di bulan November. Oke. Bulan ini energi kamu ya ini ada di intuisi kamu ya. Jadi bulan ini intuisi kamu akan semakin tajam. Intuisi kamu berkembang gitu ya. Kamu lebih penuh cinta kasih ya, kamu lebih empat. Kamu bisa ngebaca orang lain, kamu tidak bisa dimanipulasi, kamu tidak bisa dibohongi gitu ya. Di bulan ini kamu diminta untuk lebih mendengarkan kata hati kamu gitu ya. Jadi terhubunglah dengan hati kamu ya, percayalah dengan intuisi kamu, percayalah dengan kata hati kamu gitu ya. Kalau kamu mampu mendengar kata hatimu, kalau kamu mampu mendengar intuisimu gitu ya, kamu akan lebih mampu memahami orang lain. Kamu akan lebih mampu menjadi diri kamu sendiri gitu ya. Kamu bisa menjadi percaya diri ya. Jadi kalau kamu di bulan ini berani untuk mendengar intuisimu, mendengar kata hatimu, kamu akan lebih percaya diri ya. Kamu akan menjadi diri kamu sendiri dan kamu akan lebih mampu memahami orang lain, menghargai orang lain gitu ya, menghargai perbedaan. Kamu akan lebih bijaksana. Kamu akan lebih dewasa gitu. Energi kamu di bulan November, ya, jiwa kamu akan tercerahkan, ya. Kamu akan terhubung dengan jiwa kamu, ya. Ada pencerahan, ada pelajaran, ada banyak pelajaran pencerahan di bulan ini, ya. Dan kamu harus membuka hati kamu, ya, supaya kamu bisa menerima pelajaran yang akan datang. Supaya kamu bisa menerima pencerahan-pencerahan yang akan datang. Ya, kamu harus membuka hati kamu, membuka pikiran kamu, supaya pencerahan itu akan membuat kamu lebih mengerti gitu ya. Kamu mampu memahami pelajaran yang dihadirkan. Ya. Energi kamu di bulan. Silakan pakai kartu tarotnya sekarang. Energi kamu di bulan November, ya. Ini akan ada momen, Ya, kamu lebih terhubung dengan diri kamu sendiri, ya, di bulan ini. Kamu lebih self-love, kamu lebih banyak meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, ya, me time, ya. Di bulan ini kamu juga lebih terhubung dengan orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayangi.
gitu ya. Kamu bulan ini lebih mampu untuk memahami mereka, memahami diri kamu sendiri, memahami orang-orang yang kamu sayangi, ya kamu lebih mampu memahami orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ya. Energi bulan ini adalah energi cinta kasih, ya. Jadi di dalam diri kamu tidak ada penghakiman, ya. Di dalam diri kamu tidak ada menyalahkan, tidak ada tidak ada kemarahan, tidak ada emosi-emosi negatif, ya. Jadi energi bulan ini adalah energi bulan kasih sayang di dalam diri kamu, ya. Energi kasih sayang untuk orang-orang di sekeliling kamu, kasih sayang untuk diri kamu sendiri. Begitu, ya. Energi kamu ini ada sebagian dari diri kamu yang sering bernostalgia, ya. Jadi kamu mengenang masa lalu kamu, ya. Jadi ada yang mellow gitu ya. Di bulan ini ada yang mellow, kadang teringat ya masa lalu, mungkin yang indah, mungkin yang sedih, ya. Mungkin yang pilu, mungkin yang buat kamu hancur gitu ya. Tapi di sini kamu diminta untuk tidak kalau kamu bernostalgia dengan ya apa kamu teringat gitu ya hal-hal masa lalu yang menyakitkan, ya ini kamu diminta untuk tidak berlarut-larut gitu ya, atau tidak terpengaruh gitu ya perasaan kamu. Kamu harus menyadari bahwa itu sudah masa lalu gitu ya, masa lalu udah selesai gitu ya. Dan kamu hanya disuruh untuk diminta untuk fokus di hari ini gitu ya, menikmati momen saat ini, momen hari ini gitu ya, fokus dengan apa yang membuat kamu happy hari ini, apa yang membuat kamu senang hari ini. Masa lalu biarlah berlalu, ya. Kalau ada masa lalu yang membuat kamu terluka, yang menyakiti kamu diminta untuk berdamai, memaafkan gitu ya, dan dijadikan itu semua pelajaran untuk lebih baik lagi di masa sekarang, di masa saat ini gitu ya. Atau gitu ya, bisa juga ya kalian yang ingin bernostalgia sama orang-orang di masa lalu gitu ya, mungkin kamu mengajak teman, saudara gitu ya, untuk mungkin ketemuan, atau ada sebagian dari diri kamu yang mungkin kamu berkunjung gitu ke teman kamu, saudara kamu gitu ya. Kamu lagi ada keinginan, kamu lagi kepengen untuk berkunjung ke orang masa lalu, ya, teman masa lalu atau saudara masa lalu atau mantan ya, mantan yang menjadi teman gitu ya. Boleh kok ya, tetap jaga silaturahmi. Energi kamu ada yang sedang merasa sedih, ya, yang merasa sedih. Apa yang membuat kalian sedih ya di bulan ini, bisa di-share ya, bisa komen di bawah, bisa cerita apa yang membuat kamu sedih di bulan ini ya. Ada yang merasa kehilangan juga. Jadi ada sebagian dari kalian yang energinya berat bulan ini, pasti bergumul dengan masa lalu. Ada yang belum berdamai dengan masa lalu, ya.
Ada yang belum selesai dengan masa lalu. Ya, dikuatkan lagi dengan Eight of Swords. Ya, energi kamu. Ada kesedihan, ada kecemasan, ada overthinking. Ya, boleh di-share. Ini energinya berat bulan ini, ya. Dan ini kamu diminta untuk hadir untuk dirimu sendiri. Jangan berlarut, jangan terkungkung dengan pikiran negatif kamu, perasaan negatif kamu, ya. Kamu diminta untuk hadir ke dalam diri kamu sendiri, menyadari, ya, apa yang kamu rasakan, kamu validasi. Kalau kamu cemas dengan masa lalu kamu masih sedih dengan masa lalu kamu diminta untuk berdamai, ya, memaafkan, menerima masa lalu sebagai bagian dari hidup kamu dan dijadikan pelajaran saat ini, gitu ya. Masa lalu yang buat kamu sedih, itu sebenarnya ada pelajaran yang berharga yang bisa membuat diri kamu saat ini menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh, gitu ya. Jadi untuk kalian yang belum berdamai dengan masa lalu kamu diminta sekarang ya pelan-pelan untuk terutama maafkan diri kamu, gitu ya. Maafkan diri kamu, itu aja dulu. Maafkan, terima masa lalu kamu, bahwa masa lalu kamu itu adalah bagian dari hidup kamu. Terima, maafkan, gitu ya. Biar hati kamu damai, biar hati kamu tenang. Itu ya kamu harus memaafkan diri kamu. Kamu harus memaafkan masa lalu kamu, gitu ya. Tidak ada kehidupan yang sempurna, ya. Semua punya ceritanya masing-masing. Semua juga punya masa lalu yang tidak indah, gitu ya. Ada banyak orang yang memiliki kehidupan masa lalu yang pilu, yang menyakitkan, gitu ya. Tapi dengan berdamai, dengan memaafkan diri, dengan melepaskan, gitu ya. Insya Allah ke depan, ya, akan memiliki perasaan yang lebih bahagia, perasaan yang lebih tenang, gitu ya. Akan ada cinta untuk diri sendiri, gitu ya. Jadi apa kuncinya? Kuncinya adalah maafkan. Udah gitu aja. Maafkan dulu. Terima dulu, gitu. Nih, ya. Oh, ini berat energinya. Kayaknya aku harus buka kartu lagi nih ya. Nih, ada kesedihan, ada kecemasan, ada perasaan tidak aman ya di dalam diri kalian. Boleh di-share ya. Boleh komen di bawah apa yang membuat kalian ini energi bulan ini berat. Ya, ada sebagian dari diri kalian yang energinya berat. Ada perasaan tidak aman. Ya, tidak aman. Apa yang membuat kalian merasa tidak aman? Gitu ya, atau mungkin lingkungan pertemanan kalian, keluarga kalian, atau kalian sedang merasa tidak aman dengan keuangan kalian, gitu ya. Jadi itu. Jadi kalian yang mana nih? Nih. Aduh, ada juga yang sedang merasa putus asa. Ada yang sedang merasa putus asa, merasa sendirian, merasa tidak ada yang peduli dengan kamu, gitu ya. Ada yang sedang merasa rendah diri, ya, rendah diri, putus asa. Oh, ini berat energinya. Saya buka kartu lagi ya. Ada juga perasaan tidak adil.
ya. Kamu merasa hidup ini tidak adil, ya. Atau ada seseorang yang memperlakukan kamu dengan tidak adil, gitu ya. Ada perasaan tidak terima, ada perasaan ingin membalas, gitu ya, ingin balas dendam, gitu ya. Ada, oke. Ada juga yang sedang menghindar, yang sedang bingung, ya, menghindari konflik, menenangkan diri. Nah, buka satu kartu lagi ya. Semoga ini pesan dari Tuhan untuk kalian-kalian yang energinya lagi berat. Oke, ya. Aku dapat 2 kartu Ace of Swords, ya, 2 kartu ini. Jadi, energi kamu yang berat ini, ya, kamu diminta sama Tuhan, apapun yang kamu rasakan, energi-energi negatif yang sedang kamu rasakan, kamu lagi bergumul dengan energi negatif, kamu diminta sama semesta untuk tenang, untuk kamu berpikir positif, ya. Coba kamu uh, meditasi, menenangkan diri, gitu ya. Kamu menarik diri dulu dari orang-orang, gitu ya. Kamu siapkan ruangan yang tenang, gitu ya. Untuk kamu berdoa, bermeditasi, jernihkan pikiran kamu, ya. Kendalikan perasaan kamu. Kamu diminta untuk berpikir tenang, berpikir jernih, berpikir positif, gitu ya. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu sedihkan, apa yang kamu khawatirkan, itu semua hanya perasaan kamu, itu semua hanya pikiran kamu, gitu ya. Jadi saya garis bawahi ya, catat ya, catat. Jadi saya ulangi, perasaan negatif kamu, ketakutan kamu, kecemasan kamu, overthinking kamu, ya, rasa putus asanya kamu, rasa tidak adilnya kamu, itu semua hanya pikiran kamu, hanya perasaan kamu, gitu ya. Kamu diminta untuk tenang, fokus, meditasi, berdoa sama yang kuasa, ya. Kalau kamu yang lagi di persimpangan jalan, kamu bingung, minta petunjuk sama semesta. Berdoa, minta bimbingan. Minta agar hati kamu ditenangkan, agar pikiran kamu dijernih. Gitu ya. Dan setelah itu, ya setelah kamu tenang, gitu ya, ya kamu diminta untuk have fun gitulah ya. Memanjakan diri, gitu ya. Memanjakan diri. Kalau kamu yang suka jalan-jalan, jalan-jalanlah, gitu ya. Luangkan waktu, luangkan uang, gitu ya. Atau ambillah tabungan dari tabungan untuk kamu jalan-jalan. Memanjakan diri, apa yang membuat kamu happy, lakukan. Gitu ya. Kamu diminta seperti itu. Gitu ya. Oke, semoga penjelasan tadi bisa memberi apa ya, memberi motivasi gitu ya, memberi dukungan ya, terutama untuk kalian-kalian yang saat ini sedang down gitu ya. Semoga bisa memberi pencerahan buat kalian, bisa memotivasi kalian. Gitu ya. Oke, sekian dulu readingannya. Oh ya, untuk zodiaknya. Saking semangatnya sampai lupa. Ini zodiak yang kenceng yang terbaca di sini. Ini lebih ke water sign ya. Water sign ini yang paling kenceng. Ini terkait dengan emosi. Emosi kalian lagi kenceng di emosi ya. Jadi Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio ya, water sign. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalian diminta untuk berpikir positif ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio.
Ya, untuk fire sign tidak ada di sini ya. Oke, untuk zodiak yang tidak terbaca di sini ya, ini tidak berarti bukan readingan buat kamu. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa. Oke, ya terima kasih yang udah mendukung channel saya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan readingan ini, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga ya. Ya, dan untuk kalian yang sudah mendukung channel saya dengan subscribe, dengan komen, dengan share, ya saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Ya, oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.